kabar? Saatnya Anda menyimak berita Makassar bersama saya, Auriga Gustina. Sejumlah berita pilihan akan kami sajikan untuk Anda. Berikut 3 berita utama hari ini. Terjang banjir, sepasang pengantin di Bulukumba naik becak ke lokasi resepsi. Puluhan anggota geng motor di kota Makassar ditangkap polisi. Lepas rindu, istri peluk suami usai dari Tanah Suci. Informasi pertama untuk Anda, satu angkutan umum yang sedang mengisi BBM di SPBU di Kabupaten Maros terbakar. Api juga membakar ke minimarket serta agen gas di area pom bensin. Api yang membakar angkutan umum ini terjadi saat mengisi BBM di sebuah SPBU di Desa Kurusumange, Kecamatan Tanralili, Kabupaten Maros pada Sabtu malam pekan lalu. Kebakaran pun sempat membuat warga dan petugas SPBU panik. Dalam kebakaran ini, api juga merambat ke minimarket dan agen penjualan tabung gas yang berada di area SPBU. Banyaknya bensin di lokasi membuat api cepat membesar dan sulit dipadamkan. Sebanyak 5 unit mobil pemadam diterjunkan ke lokasi untuk memadamkan api. Dugaan sementara, mobil mengalami korsleting saat mengisi bahan bakar hingga menyulut api dan memicu ledakan. Dicari ini karena mungkin ketakutan jadi mencari ini kasihan. Oh, kira-kira jam berapa? Pemadam sekarang ada tadi pertama 3, tambah sektor 1, tambah makro lagi 1, jadi 5 semua. Ada kendala tuh mana tadi, Bang? Alhamdulillah, sementara kita kendalanya cuma kebetulan tadi ada tabung gas ya, tabung gas yang ada kita, jadi kita hati-hati untuk padamkannya, banyak yang dibuat ke kampung. Hingga kini, pihak kepolisian masih menyelidiki penyebab pasti kebakaran, termasuk mengumpulkan barang bukti dan mencari pemilik mobil yang melarikan diri. Raisa Habu melaporkan dari Kabupaten Maros. Kita ke informasi lain, banjir bukan halangan bagi pasangan pengantin di Kecamatan Ujung Bulu, Bulukumba. Dengan menggunakan becak, sepasang pengantin ini menembus banjir menuju lokasi resepsi. Pasangan pengantin asal Jeneponto ini terpaksa harus nangkring di atas becak saat menembus banjir ketika menuju lokasi resepsi di Jalan Kawasan Jalan Nangka, Kecamatan Ujung Bulu, Bulukumba pada Kamis pekan lalu. Becak yang ditumpangi Iksan dan Sunarti pun langsung ramai menjadi perhatian warga. Perjalanan pasangan pengantin ini juga dibantu dan dikawal langsung oleh seorang anggota Satlantas Polres Bulukumba yang saat itu berada di lokasi. Ada berita bahwa pengantin yang dari Jeneponto, pengantin perempuan sudah datang dari Jeneponto, jadi saya dijemput tadi sama keluarganya sambil saya kawal yang di depan, begitu sampai di situ saya angkat, saya tadi, jadi motor saya tinggal di Pasar Tua tadi. Hujan deras yang mengguyur selama 2 hari berturut-turut ini mengakibatkan sejumlah lokasi di Kabupaten Bulukumba terendam banjir. Bahkan jalur Trans Sulawesi sempat tak dapat dilalui akibat genangan yang tinggi. Wilayah terparah berada di Kecamatan Ujung Bulu dan Kecamatan Gantarang. Rumah warga tergenang air hingga ketinggian 30 sampai 50 cm. Banjir pun juga merendam sejumlah kantor pelayanan publik. Itu memang terjadi beberapa genangan dan banjir yang diakibatkan oleh intensitas hujan yang sangat tinggi dan luapan sungai. Mulai kita pantau dari Sungai Lajae, BTN 1, BTN 2, Jalan Panjaitan, Jalan Nangka, dan Jalan Mangga. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika wilayah Makassar telah mengeluarkan peringatan dini tentang potensi cuaca ekstrim yang diperkirakan berlangsung hingga 20 Juni mendatang. Muhammad Sardi melaporkan dari Kabupaten Bulukumba. 4 orang pelaku penyerangan di permukiman warga di Kecamatan Panakukang, Kota Makassar ditangkap polisi. Polisi juga menyita senjata tajam dan anak panah yang digunakan pelaku untuk menyerang warga. 4
4 orang pemuda yang diduga menyerang warga di Jalan Swadaya, Kecamatan Panakukang, Kota Makassar, ditangkap unit Resmob Polsek Panakukang. Saat penangkapan, polisi pun langsung menggeledah motor yang dikendarai pelaku dan menemukan senjata tajam serta anak panah. Selain itu, polisi juga menemukan senjata tajam yang sengaja disembunyikan pelaku di atap rumah. Hasil pemeriksaan diduga pelaku menyerang karena pernah dituduh sebagai pencuri oleh warga Jalan Swadaya. Pelaku yang tak terima lalu mengajak ketiga rekannya untuk melakukan penyerangan. Yang kami amankan 4 orang lelaki ini diduga terlibat kasus penyerangan terhadap warga. Dari hasilnya itu Bang, sampai diamankannya pelakunya gimana? Awal mula kami mendapatkan informasi adanya kasus penyerangan terhadap warga dan anggota Polsek langsung TKP melakukan penyelidikan, langsung kami dapat dan amankan pelaku yang diduga ini berikut barang bukti. Hingga saat ini keempat pelaku telah ditahan di Polsek Panakukang. Keempatnya dijerat dengan Undang-Undang Darurat tentang kepemilikan senjata tajam dengan ancaman kurungan 10 tahun penjara. Raisa Habu melaporkan dari Makassar. Puluhan anggota geng motor di Kota Makassar ditangkap polisi. Dari hasil gelar perkara, polisi menyita senjata tajam dan menjerat para tersangka dengan Undang-Undang Darurat. Sebanyak 10 anggota geng motor yang diduga terlibat aksi teror dan tawuran ditangkap unit Reskrim Polrestabes Makassar. Penangkapan ini dilakukan saat para pelaku menuju lokasi tawuran. Bahkan saat diadang, sejumlah pelaku sempat melakukan perlawanan dan nekat menabrak polisi. Dari tangan para pelaku, polisi menyita barang bukti senjata tajam berupa busur panah, 2 bilah parang, 1 pedang, dan 4 unit sepeda motor. Ironisnya, para anggota geng motor ini masih di bawah umur dengan status sebagai pelajar. Kegiatan tawuran antar kelompok ini sekarang ini dilakukan secara viral di media sosial. Mereka melakukan namanya COD. COD itu janjian antara satu motor dengan motor lain melalui media sosial. Nah, mereka tahu dari mana? TikTok, dari Instagram, dari Facebook, ya. Mereka lalu bikin janjian, gitu ya, janji ketemu, melakukan tawuran. Nah, ketika mereka melakukan tawuran, mereka live di TikTok atau live di FB dan Instagram, dan rekamannya pun mereka share. Nah, ini ketika mereka share dia sama anak-anak lainnya lalu menginspirasi. Sejumlah anggota geng motor sudah ditetapkan sebagai tersangka dan dijerat dengan Undang-Undang Darurat atas kepemilikan senjata tajam dengan ancaman hukuman 12 tahun penjara. Mereka juga dikenai dengan pasal melawan petugas. Muhammad Sardi melaporkan dari Makassar.